Oke, sekarang kita langsung kepada latihan soalnya. Latihan penjurnalan penyesuaian. Yang pertama yang akan kita bahas adalah akun yang berkaitan dengan beban dibayar di muka. DDM ini maksud saya adalah beban dibayar di muka. Saya singkat biar tidak terlalu panjang. Yang dimaksud dengan beban dibayar di muka itu adalah beban yang telah terjadi dan telah dibayar dengan kas, akan tetapi baru akan digunakan untuk aktivitas perusahaan pada masa yang akan datang. Contohnya itu bisa berupa asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka, iklan dibayar di muka, atau advertensi dibayar di muka. Pokoknya semuanya yang dibayar di muka. Nah, untuk menentukan apakah suatu rekening tersebut dapat dikategorikan dalam rekening neraca atau rekening laba rugi, maka tergantung dari pencatatan rekening tersebut pertama kali. Jadi pencatatan pertama ini akan menentukan bagaimana jurnal penyesuaian itu dibuat. Contoh soalnya nih, pada tanggal 1 Oktober 2019, perusahaan jasa KAP Cemerlang sepakat untuk mengasuransikan gedungnya kepada perusahaan asuransi sebesar 120 juta untuk waktu 1 tahun. Yang diminta adalah jurnal yang diperlukan, jurnal umum, dan yang kedua adalah jurnal penyesuaian. Nanti untuk posting ke buku besar dan juga neraca saldo bisa kalian pelajari sendiri. Oke, misalkan langkah pertama yang kita lakukan adalah kita mau menggunakan pendekatan apa? Pendekatan neraca atau pendekatan laba rugi. Kalau misalkan dari awal kita mau menggunakan pendekatan neraca, oke, itu lebih mudah berarti. Oke, kita bagi yang belum mahir ya, kita tulis pendekatan neraca, misalkan gini. Pendekatan neraca. Berarti jurnal umumnya pada 1 Oktober 2019. Apa ini? Mengasuransikan gedungnya, berarti asuransi dibayar di muka sebesar 120 juta pada kas sebesar 120 juta. Keterangannya adalah membayar asuransi. Oke. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita perlu melakukan penyesuaian asuransi dibayar di muka. Cirinya kalau misalkan yang butuh penyesuaian itu adalah dibayarkan untuk waktu 1 tahun. Padahal bayarnya 1 Oktober, tapi 120 juta ini berlaku untuk waktu 1 tahun. Sedangkan periode akuntansi, pencatatan periode akuntansi pelaporannya itu berakhir pada 31 Desember 2019 atau pada akhir tahun. Berarti kalau kita menggunakan pendekatan neraca, yang ada di pikiran kita adalah berapa
dari asuransi dibayar di muka tersebut yang sudah berubah menjadi beban. Ya kan? Berarti beban asuransi berapa? Beban asuransi sama dengan beban asuransi sama dengan 3 per 12. 3 ini jadi Oktober, November, Desember. Kan mulai bayarnya kan bulan Oktober. Jadi Oktober, November, Desember. Nah, Desember ini adalah akhir dari periode akuntansi. Kali 120 juta. Nah, ini sebesar beban asuransi sebesar 30.000. Berarti jurnal penyesuaiannya nih ya. Jurnal penyesuaian itu dilakukan pada akhir tahun. Mau penutupan bisa Desember 2019. Jurnalnya beban asuransi. Nah, ini sebesar 30.000 pada asuransi DDM sebesar 30.000. Kok 30.000 sih? Ini 30 juta. Ya, 30 juta ya ini ya. Oke, ini kalau kita menggunakan pendekatan neraca. Loh, Bu, kalau kita menggunakan pendekatan laba rugi gimana? Nah, bisa, berarti kita tinggal mengubah pola pikir kita. Kalau yang pendekatan neraca tadi yang sudah berubah menjadi beban, kalau yang pendekatan laba rugi yang belum dipakai. Jadi kalau yang sudah terpakai berarti kan dari Oktober ya. Oktober, November, Desember. Kalau yang belum terpakai berarti gimana? Sembilan per 12. Ya, 9 per 12 kali 120 juta. Kan dalam waktu setahun ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Nah, yang belum terpakai kan itu 9. Yang sudah terpakai Oktober, November, Desember. Itu. Nah, untuk yang laba rugi bisa diinin sendiri ya. Bisa dipelajari sendiri nanti. Oke, yang kedua adalah akun yang berkaitan dengan persediaan habis pakai. Persediaan habis pakai ini seperti alat-alat tulis perkantoran, perlengkapan kantor, kayak gitu-gitu ya. Atau biasa disebut dengan supply. Nah, contoh soal. Pada tanggal 1 Oktober 2019, perusahaan jasa KAB Cemerlang membeli perlengkapan kantor untuk keperluan 1 tahun sebesar 60 juta. Perlengkapan kantor yang sudah digunakan sampai 31 Desember adalah sebesar 15 juta. Nah, ini adalah salah satu ciri dari kalau kita tuh butuh penyesuaian. Di soal biasanya sudah ada kata-kata seperti ini.
Berarti gimana? Kalau jurnal yang diperlukan diminta, buatlah jurnal yang diperlukan dan buatlah jurnal penyesuaian. Ini pada tanggal 1 Oktober 2019. Apa? Perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor sebesar 60 juta. Kemudian perlengkapan kantor pada kas sebesar 60 juta. Keterangannya membeli perlengkapan kantor. Nah, kemudian jurnal penyesuaiannya ini menggunakan pendekatan neraca. Pendekatan neraca berarti pada tanggal 31 Desember 2019. Berapa yang sudah berubah menjadi beban? Ini ya, 15 juta beban perlengkapan kantor juta apa ribu? 15 juta beban perlengkapan kantor pada perlengkapan kantor sebesar 15 juta. Oke, lanjut. Ini yang ketiga adalah akun yang berkaitan dengan penyusutan. Yang biasa dilakukan penyusutan itu adalah aktiva tetap, bisa berupa gedung, sepeda motor, mesin, mobil. Nah, itu biasanya wajib dilakukan penyusutan. Nah, metode penyusutan atau depresiasi itu ada macam-macam. Salah satunya menggunakan metode garis lurus, kemudian ada saldo menurun, ada saldo menurun berganda, ada yang menggunakan persentase. Nah, kali ini kita yang gampang-gampang aja ya, dan yang paling umum digunakan itu adalah menggunakan metode garis lurus dan juga metode persentase. Contoh soal, misalkan ada data ini. Adapun data penyesuaian pada 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut. Gedung, ada pembelian gedung tanggal 1 Januari. Ditaksir mempunyai umur ekonomis 10 tahun dan nilai sisa pada akhir umur ekonomis adalah sebesar 30 juta ini. Ya. Kurang nolnya. Oke. 30 diminta buatlah jurnal penyesuaian diperlukan pada tanggal 31 Desember. Yang pertama kita lakukan adalah menghitung besarnya depresiasi gedung per tahun. Rumusnya depresiasi ini adalah metode garis lurus, depresiasi garis lurus sama dengan harga perolehan HP
Ini harga perolehan ya, dikurangi nilai sisa. Nilai sisa atau nilai residu dibagi dengan umur ekonomis. Sekarang kita coba hitung depresiasi dari gedung. Harga perolehannya berapa? Harga perolehannya ini data soalnya kurang ya. Anggap aja harga perolehan gedung itu adalah sebesar 150 juta. Dikurangi nilai sisa tadi ya, nilai sisanya tadi 30 juta. Oke, salah bentar. Lupa. Sama dengan, anggap aja harga perolehannya 150 juta. Kemudian dikurangi nilai sisanya 30 juta. Dibagi umur ekonomisnya 10 tahun. Nah, hasilnya 12 juta. Langsung saja jurnal penyesuaiannya. Ini tetap menggunakan pendekatan neraca. Yang sudah berubah jadi ini beban sebesar itu ya, 31 Desember 2019. Beban depresiasi gedung. Nah, ini ya, benar ya, sini. Sebesar 120. Kok 112 juta. Kemudian akumulasi depresiasi gedung. Ini saya singkat. Di sebesar 12 juta. Oke. Sekarang lanjut beban yang masih harus dibayar. Nih ya, beban yang masih harus dibayar itu yang dimaksud adalah bertambahnya beban yang harus diakui pada akhir periode akuntansi meskipun belum dibayar. Nah, beberapa akun yang biasanya akan dibuat jurnal penyesuaian ini adalah beban gaji yang belum dibayar, beban bunga yang belum dibayar, dan juga beban iklan yang belum dibayar, tapi sudah diakui di akhir tahun. Nih contohnya, gaji karyawan yang belum dibayar sampai 31 Desember sebesar 5 juta, iklan yang belum dibayar sampai 31 Desember sebesar 1 juta, bunga bank yang belum dibayar sebesar 3 juta. Jurnal penyesuaiannya berarti langsung aja ya, ini beban yang pertama, beban gaji ini sebesar 5 juta. Ini salah. Rp5 juta.
Nah, ini beban gaji pada utang gaji sebesar 5 juta. Kemudian yang kedua iklan. Berarti beban iklan pada utang iklan sebesar berapa tadi? 1 juta. Nah, lanjut beban bunga pada utang bunga sebesar 3 juta. Oke, yang terakhir pendapatan yang masih akan diterima. Contohnya ini adalah pendapatan bunga. Nah, biasanya dalam soal atau di dalam data penyesuaian itu ada pernyataan ini. Pendapatan bunga yang harus diakui pada akhir periode akuntansi adalah sebesar 4 juta. Jadi mana tadi? Jadi jumlah penyesuaiannya langsung piutang gaji. Piutang gaji sih. Piutang bunga pada pendapatan bunga. Iya kan? Ini yang masih pendapatan bunganya kan masih akan diterima sebesar 4 juta. Padahal bunga itu kan termasuk riba, nggak boleh ya. 4 juta. Oke, selesai. Nah, semoga dari penjelasan ibu ini tadi singkat, padat, dan semoga aja jelas bagi kalian. Semoga bisa lebih memahami dari mata kuliah ini. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.